Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai rambut pun di kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, salam damai Kristus untuk kita sekalian. Banyak orang yang melihat kemalangan sebagai petaka. Secara naluri, manusia akan menghindari masalah, pencobaan, dan bahaya yang mungkin menghampiri. Bahkan dalam doa Bapa kami pun, kita berdoa agar selalu dihindarkan dan jangan dimasukkan dalam pencobaan. Ketika ada orang yang mampu bersyukur dalam kemalangan yang dialaminya, hal ini menjadi suatu yang luar biasa. Masih menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana caranya seseorang masih dapat merasakan kebahagiaan dan tetap bersyukur walaupun sakit yang dideritanya tak kunjung sembuh atau sekalipun mengalami kekurangan. Saya mengenal seseorang yang hidupnya menyerupai para santo dan santa. Hidupnya selalu dipenuhi syukur dan semangat memberitakan sukacita kerajaan Allah. Semua yang berkesempatan mengenal sosoknya pasti akan menyaksikan kasihnya kepada sesama tanpa memandang suku, agama, maupun ras. Kebaikannya sebagai seorang murid Kristus yang sejati tetap terlihat sekalipun beberapa saat menjelang ajalnya. Ia mengalami sakit parah. Banyak karya yang dihasilkannya, baik ketika ia masih sehat maupun selama ia mengalami penderitaan. Semua karyanya menggambarkan kebesaran dan kasih Tuhan bagi dunia. Terutama dalam hidupnya, sekalipun dalam perjuangan melawan sakitnya dan keterbatasan ekonomi,
ia tidak pernah merasa kekurangan. Kasih Tuhan yang ia rasakan begitu besar, sehingga ia terus membagikan kasih itu kepada sesama yang ditemuinya. Marilah kita mulai menjadi saksi Kristus, sekalipun kita sedang dilanda kemalangan. Amin. Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati. Salam damai Kristus.